Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Oke, salam. Waalaikumsalam, Coach. Oke, makasih Pak Heri. Sampai virtual Waalaikumsalam backgroundnya warahmatullahi ini ya, wabarakatuh. flyer kita ya, mantap mantap. Oke, halo Pak Daris, Bapak Ibu semuanya. Bu Nur, kita ketemu lagi ya, Bu Nur. Oke, Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga aktivitas kita ini selalu ridho yang Maha Kuasa. Amin. Dan ini saya ingin memastikan dulu nih, karena di sini kan ada beberapa di antara Bapak Ibu yang memang on kamera, ada juga yang off kameranya. Is oke, nggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi yang penting, meskipun Bapak Ibu off kamera, di sini saya pengen banget ada keberadaan Bapak Ibu di sana gitu ya. Nah, bukti bahwa Bapak Ibu meskipun off kamera, tapi ada. Nah, coba berikan reaksi terbaik dulu nih. Baik yang on kamera ataupun yang off kamera. Coba kasih reaksi. Reaksinya apa? Saya kasih jempol. Oh, oke, Budian, thank you. Siap, Pak Trisna. Patri. Oke. Ikut menyimak. Siap, mantap. Siapa Ada Pak Prisna? Yusna. Oke. Siap. Terima kasih banyak. Izin Pak Medi ini ya. Siap, siap Om Krisna. Oke. Sekarang saya izin untuk Bapak Ibu saya semuanya mute. Oke. Bapak Ibu, Bu Nur kasih jempol aja kalau suara saya jelas. Apakah suara saya jelas? Oke, siap. Thank you. Oke, Bapak Ibu, kita langsung mulai aja gitu ya. Tapi sebelum mulai, rasanya kurang oke, kurang enjoy kalau saya nggak memperkenalkan diri, tiba-tiba langsung sharing gitu ya kepada Bapak Ibu semua. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Trisna Lesmana gitu ya. Bapak Ibu boleh panggil saya Trisna. Bentar, saya coba untuk share screen dulu. Nah, oke. Ini. Nah, aktivitas saya saat ini adalah sebagai seorang penulis, Bapak Ibu, digital marketer juga gitu ya, yang memang Bapak Ibu juga yang ada di sini gitu ya, saya iklankan supaya bisa masuk ke jaring di pelatihan TOT BNSP ini. Lalu saya juga memang sebagai seorang trainer, baik trainer di ranah soft skill ataupun di TOT, kira-kira kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Nah, aktivitas saya saat ini, saya sebagai COO gitu ya, di PT Inspirasi Indonesia Berdaya, membersamai Pak Medi, dan sebagai LND juga di Vinilon Group, sebagai komisaris, dan sebagai associate trainer di beberapa lembaga lainnya. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah, pertama kali saya menjadi seorang trainer itu saya di tahun 2014. Nah, di tahun 2014 saya memutuskan untuk pengen nih coba untuk sharing, berbagi, memberikan pelatihan kepada orang-orang gitu ya. Dan saya berharap gimana caranya dengan apa yang saya sampaikan, bukan orangnya jadi berdampak saja, tapi justru itu adalah upaya supaya saya juga bisa lebih pintar, saya lebih paham, lebih tahu tentang apa yang saya bagikan. Tujuan utamanya seperti itu. Oke, Bapak Ibu, dan karena saya penulis buku, ini buku pertama saya dari 14 professional coach, salah satunya ditulis oleh saya gitu ya. Nah, dan karena ini memang untuk UMKM sehingga dapat direkomendasikan oleh Pak Sandagia Uno gitu ya, oleh Pak Jamil Azaini, Prof. Renata Kasali, dan Dewa Eka. Nah, nggak berhenti di sini, saya juga pengen menulis buku tunggal oleh diri saya sendiri, maka pada akhirnya saya menulis buku yang saya tuangkan dan saya kasih judul Living Agile with NLP. Nah, dan diberikan testimoni oleh beberapa tokoh pengusaha seperti Pak Jamil Azaini, Mary Riana, Pak Sandy Susanto, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, Bapak Ibu, cukup sekian tentang perkenalan saya. Kita akan masuk ke materinya. Nah, materinya adalah tentang impactful learning design, Bapak Ibu. Tentang bagaimana cara kita memfasilitasi belajar kepada orang lain. Dulu saya berangkat menjadi seorang public speaker, yang dimana kekuatannya adalah dari merangkai kata-kata, dari menyampaikan, dari gestur. Bagaimana kita bisa menjadi macan panggung, kira-kira kurang lebih seperti itulah kalau jadi public speaker itu. Nah, dengan modal saya bisa ngomong untuk berbicara di depan publik, pada saat itu saya pede bahwa modal ngomong ini bisa menjadikan upaya untuk orang-orang bertumbuh, untuk orang-orang dari asalnya tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Tapi kemudian saya mendapatkan sebuah tamparan bahwa jago ngomong aja nggak cukup. Tidak bisa menjadikan seorang trainer yang powerful. Karena ternyata kekuatan trainer itu bukan hanya dari kemampuan kata-kata saja. Justru hal yang paling fundamental adalah tentang bagaimana kita mampu memfasilitasi proses belajar. Banyak guru-guru saya yang cara ngomongnya biasa-biasa aja, tapi kenapa para pesertanya bertumbuh? Itu yang jadi tanda tanya saya pada saat itu, Bapak Ibu. Ternyata kekuatan dari seorang trainer bukan dari jago ngomong, tapi dia peka bagaimana memfasilitasi proses belajar. Nah,
Poinnya seperti itu. Pak Asep Kurnia hadir coach, siap. Oke, nah jadi kembali lagi untuk menjadi seorang trainer ini nggak hanya cukup kita jago ngomong hanyalah salah satu variabel untuk menjadi seorang trainer. Banyak aspeknya, banyak variabelnya yang nanti saya akan share kepada Bapak Ibu semuanya. Oke ya. Nah, makanya sekarang saya akan langsung saja tentang lantas bagaimana caranya kita bisa memfasilitasi proses belajar untuk orang lain. Dari asalnya tidak tahu menjadi tahu, dari asalnya nggak bisa menjadi bisa. Bagaimana kita memfasilitasi proses belajar secara bertahap. Nah, kita akan langsung share screen, Bapak Ibu semuanya. Nah, hal pertama untuk menjadi seorang trainer yang harus dipahamin adalah tentang learning zone, Bapak Ibu. Learning zone ini adalah sebuah proses pembelajaran yang paling efektif untuk peserta. Itu kira-kira seperti apa sih? Yaitu ketika dia berada di level learning zone. Seringkali seorang trainer ngajarin orang tidak berada di level learning zone, sehingga yang terjadi orang bisa jadi bosan, orang bisa jadi stres. Nah, ini matriksnya nih Bapak Ibu, kalau dilihat ada kesulitan, Anda sumber daya. Coba saya kasih center di sini ya, laser. Nah, ini matriksnya. Ini kesulitan, ini sumber daya. Oke, kesulitan itu adalah tingkat dari materi tersebut, bobotnya. Ini tingkat kesulitannya rendah, sedang, atau tinggi. Kalau sumber daya itu adalah kapabilitas seseorang atau peserta itu sendiri. Nah, jadi ceritanya kayak gini Bapak Ibu. Ada orang yang akan mengalami kondisi anxiety zone, stres. Kalau tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi dibanding sumber daya yang dia miliki. Misal, background saya itu dari sastra Bapak Ibu, sastra Inggris gitu ya. Bayangkan ketika saya mau ngambil S2 dan katakanlah ini ternyata mungkin diperbolehkan, saya mengambil S2 yaitu tentang bedah jantung. Basic saya tentang ilmu kedokteran nggak ada. Tapi saya cemplung masuk ke pendidikan kedokteran S2. Maka sumber daya saya dengan level kesulitan tersebut itu terpaut jauh. Sehingga yang terjadi apa? Saya masuk ke dalam kondisi anxiety, stres. Ini seringkali yang saya temuin, karena kebetulan saya juga trainer korporasi gitu ya, sering ngisi ke beberapa perusahaan, dan seringkali banyak para trainer di sana itu memberikan pelatihan-pelatihan yang banyak banget, yang levelnya itu tinggi banget, sehingga membuat orang itu bingung ini ngomong apa gitu ya. Dari omongannya berbobot, dari materinya oke, tapi nggak sesuai dengan kebutuhan pesertanya, sehingga orang jadi masuk ke dalam anxiety zone. Atau mungkin pernah ngalamin kondisi di mana kita sebagai seorang trainer, kita punya asumsi, udahlah kita punya materi banyak, saya berharap dari sekian materi banyak ini saya sampaikan ke banyak orang, dan mudah-mudahan ya nempel 10%. Yang penting banyakin dulu aja lah. Dari 100%, masa sih 10% nggak nyampe gitu. Tapi nyatanya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena orang keburu overload, Bapak Ibu. Jangan merasa bahwa karena kita tahu segalanya, kita kasih segalanya. Berharap orang paham. Itu malah jadi membludak dan akhirnya orang nggak paham. Sama seperti kita dikasih makan 3 mentung atau 4 mentung, yang biasanya kita 1 mentung aja nggak habis, tapi kita dipaksa untuk makan 4 mentung, 4 piring gitu, penuh lagi. Maka yang terjadi apa? Setelah masuk malah keluar lagi. Mending masuk semuanya, ini baru masuk setengahnya kita udah keluar lagi, muntah. Nah, kira-kira proses belajar juga sama seperti itu. Pastikan bahwa apa yang kita sampaikan, audiens itu berada di zona yang memang tidak terpaut jauh terhadap materi yang mau kita sampaikan. Itu poin pertama. Hati-hati juga, jangan terlalu kita ngasih materi yang sifatnya cetek. Kenapa? Karena masuk ke dalam kondisi drone zone. Ini seringkali ketika saya memberikan pelatihan korporasi, khususnya di manufaktur, di pabrik gitu, itu seringkali para trainer itu karena kebutuhan ISO, sistem mutunya harus terpenuhi, sehingga training harus dikasih tuh ke semua operator yang ada di sana. Bayangkan, saya pernah melihat kondisi di mana operator produksi yang dia sudah tahu bahan baku, karena dia sudah puluhan tahun kerja di situ, tapi dia diberikan training pengetahuan bahan baku, levelnya level dasar lagi. Ngapain untuk kita ajarin? Sehingga ujung-ujungnya apa yang terjadi? Buang-buang waktu. Yang kedua, nilai citra dia sebagai seorang trainer pun jadi jelek.
Kalau namanya adalah LND di perusahaan tersebut, maka nilai learning and development-nya menjadi jelek. Karena dinilai ngapain sih harus ngasih kayak gini gitu. Karena saya sudah tahu, karena saya sudah paham. Nah, maka hati-hati. Jangan sampai kita ketika memberikan training terhadap orang yang sudah lebih paham terhadap materi yang mau kita sampaikan. Karena pasti akan masuk ke dalam kondisi drone zone, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, Bapak Ibu punya anak atau Bapak Ibu sendiri deh coba belajar matematika perkalian. 1 kali 2, 1 kali 3, 1 kali 4, sampai 10. Besoknya ulangi lagi, besoknya ulangi lagi. Bosan pasti. Drone zone itu masuk ke dalam kategorinya Bapak Ibu. Nah, hati-hati dalam kondisi seperti ini. Lantas, kita harus masuk ke dalam kategori yang mana Bapak Ibu? Nah, kita harus masuk ke dalam kategori yang disebut dengan learning zone. Apa itu learning zone? Learning zone itu adalah sebuah materi dengan tingkat kesulitannya selangkah lebih tinggi dibanding sumber daya yang dia miliki. Dia itu adalah peserta. Saya ulangin ya. Learning zone itu adalah suatu kondisi di mana tingkat kesulitannya selangkah lebih tinggi dibanding kapabilitas yang dimiliki oleh si pesertanya itu sendiri. Kejauhan nggak boleh, sama nggak boleh, apalagi di bawah itu nggak boleh. Harus tingkat kesulitannya lebih tinggi satu tingkat dibanding sumber daya yang dia miliki. Pastikan yang kita sampaikan dia paham, dia tahu, dan kalau kita jelaskan itu dia dibilang bingung banget enggak, tapi dibilang bingung biasa. Oke, nah itu rata-rata masuk ke dalam kondisi learning zone. Nah, jadi pastikan kalau kita memberikan sebuah training masuklah ke dalam kondisi learning zone. Learning zone adalah suatu kondisi di mana ketika kita sampaikan ini benar-benar tingkatannya levelnya lebih tinggi dibanding sumber daya atau kapabilitas si peserta itu sendiri. Gitu kira-kira Bapak Ibu semua ya. Ini yang disebut dengan learning zone. Nah, setelah kita sadar, setelah kita tahu Bapak Ibu bahwa penting bagi kita untuk memiliki mindset bahwa peserta itu harus berada di level learning zone, maka hal yang harus kita sadarin adalah ini Bapak Ibu. Nah, instructional design framework. Nah, inilah yang tadi saya bilang bahwa seorang public speaker itu beda dengan seorang trainer. Seorang trainer itu cukup kompleks, Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar ngomong dalam memfasilitasi belajar itu, tapi banyak variabelnya, banyak rangkaiannya yang dirangkum berdasarkan format ADDIE RE model. Nah, A itu apa? Itu yang disebut dengan analisis, D itu apa? Design and development, I itu adalah implementation, E itu adalah evaluation, R itu adalah reinforcement, dan terakhir evaluation. Seringkali kita terfokus di sini nih Bapak Ibu. Implementation. Kita terlalu disibukkan untuk meningkatkan kualitas kita dalam berbicara, dalam menyampaikan. Agar ngomongnya pede, agar ngomongnya sistematis, kita terlalu fokus di sini Bapak Ibu. Padahal yang membuat proses belajar itu efektif bukan hanya ini variabelnya, tapi ada banyak yang lainnya. Nah, dimulai dari analisa. Kita harus tahu dulu, kalau dalam istilah kami mengenal dengan istilah TNA, Training Need Analysis, menganalisa kebutuhan pelatihan. Jangan kemudian kita memberikan sebuah pelatihan tapi tidak didasari dari kebutuhan si peserta itu sendiri. Semua materi itu bermanfaat, tapi belum tentu dibutuhkan. Sebagus-bagusnya obat sakit kepala, kalau yang sakitnya itu adalah sakit perut, maka kita kasih obat itu nggak bakal sembuh tuh perutnya. Saya ulang ya Bapak Ibu, sebagus-bagusnya obat sakit kepala, kalau orang itu sakit perut, maka kita kasih obat sakit kepala itu, maka dia nggak akan sembuh tuh sakit perutnya. Kenapa? Karena tidak menjawab apa yang menjadi masalah sebenarnya Bapak Ibu. Seringkali para trainer karena dia ahli di bidang leadership misalnya, maka apapun masalah orang lain pasti adalah ini solusinya, leadership solusinya. Atau karena kita jago tentang ilmu communication skill, maka segala penyakit di sebuah perusahaan, maka kita langsung lampiaskan bahwa masalahnya adalah miskom, masalahnya kurang koordinasi, masalahnya kurang konfirmasi saja gitu. Itu yang menjadi keliru Bapak Ibu. Pernah suatu ketika saya training, pada saat itu diundang untuk training selling skill. Tapi ketika dianalisa, masalahnya itu bukan mereka nggak jago jualan, bukan mereka nggak jago ngecap, tapi yang omset mereka itu turun karena pengetahuan mereka, pemahaman mereka tentang pengetahuan produk itu masih rendah.
Bagaimana ceritanya dia sudah jago ngomong tapi nggak closing, itu ternyata karena pemahaman produknya dia masih rendah. Dan mau gimana closing? Meskipun jago ngomong, kalau pemahaman produknya masih rendah, ya bereskan itu. Nah, jadi jangan bilang bahwa sales kita nggak perform, yang disalahin adalah cara komunikasinya buruk. Jangan-jangan ada aspek lain. Jangan-jangan ada variabel lain, Bapak Ibu. Maka penting yang disebut dengan analisa. Training need analysis. Nah, baru setelah training need analysis, maka kita harus mendesain sebuah pembelajarannya. Design and development. Kita harus meracik. Kita sudah tahu kebutuhannya adalah X. Maka si X ini harus diracik bagaimana penuh dengan kebertahapan supaya kita bisa jaga dan masuk ke dalam level learning zone. Nah, yang menentukan learning zone atau tidak itu adalah dari design and development. Kalau saya sudah tahu pesertanya adalah ini, kebutuhannya adalah ini, maka saya harus merangkai bagaimana nih format pembelajarannya agar ini efektif. Baru kemudian setelah dibuat, maka kita implementasikan, berikan pelatihan itu. Setelah berikan pelatihan itu, maka harus ada evaluasi. Kalau kita menggunakan Kick Patrick, maka ada beberapa level evaluasi, sampai level 4. Ada level 1, ketertarikan peserta terhadap pelatihan. Wah, trainernya bagus, jago, materinya oke, desainnya, PowerPoint-nya oke, gitu ya, eye catching. Itu level 1. Level 2, pemahaman peserta terhadap materi. Oh, oke, saya paham karena ketika saya isi post-test nilai saya bagus. L3, perubahan perilaku. Paham aja tidak menjadikan perilaku seseorang berubah. Orang tahu, orang paham tidak menjadikan perilaku orang berubah. Saya tahu, saya paham bahwa sehat itu penting, tapi sampai saat ini saya masih merokok. Saya tahu, saya paham bahwa diet itu penting, tapi sampai saat ini saya malas untuk harus berolahraga, harus diet gitu. Karena tahu dan paham tidak menjadikan bahwa kita bisa melakukan. Maka seringkali ketika kita memberikan training, evaluasi kita di level 2, ngasih post-test ke peserta, tapi user nuntut supaya perubahan perilaku terhadap timnya itu. Nggak match. Yang satu fokusnya kemana, yang satu fokusnya kemana. Maka kalau pengen ada perubahan perilaku, ya masukkan level 3. Gimana caranya? Masuk ke ranah evaluasinya. Nah, reinforcement sama evaluasi lagi, ini adalah bisa dilakukan ketika evaluasinya minimal di level 3. Kalau kita mau masuk di level 3, maka harus ada reinforcement, ada penguatan. Setelah training, dilihat perilakunya seperti apa, reinforcement ini ada proses coaching di dalamnya supaya orang melakukan hal itu secara konsisten. Baru dievaluasi lagi nanti di akhir. Untuk kita lihat result-nya. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah, inilah garis besar secara umum kalau kita pengen menjadi seorang trainer, Bapak Ibu, memfasilitasi proses belajar. Kalau kita menjadi seorang trainer corporate, maka ketika kita pitching vendor ke perusahaan-perusahaan, kalau kita mau pitching gitu, maka hal yang harus kita lakukan adalah jelaskan tentang format ini. Jangan karena kita jago ngomong kita fokus di implementation. Jangan karena kita jago mendesain pembelajaran kita fokus di sini. No. Satu paket proses pembelajaran itu keberdampakan dari sebuah pelatihan itu adalah rangkaian dari analyze, design and development, implementation hingga seterusnya. Itu poinnya harus kita catat, Bapak Ibu semua. Nggak bisa fokus di satu hal. Oke ya. Nah, tapi karena waktu kita terbatas, Bapak Ibu, kita hanya akan fokus di sini. Bagaimana cara kita mendesain sebuah pembelajaran? Mungkin Bapak Ibu sekarang di perusahaan sudah bisa menerka gitu ya apa yang menjadi kebutuhan perusahaan. Nah, sekarang saatnya Bapak Ibu harus pahami lantas bagaimana cara mendesain sebuah pembelajaran yang tepat. Nah, ini yang akan kita bahas Bapak Ibu. Tapi sebelum ini kita bahas, saya pengen untuk Bapak Ibu memberikan reaksi terbaik dulu buat kita semua. Saya ingin memastikan Bapak Ibu masih ada di tengah-tengah kita ya. Coba kasih reaksi, saya kasih jempol. Oke. Terima kasih Kang Iman, Kang Awaludin, Kang Dia. Wih, Bu Ana, thank you ya. Hadir, siap, mantap. Oke, saya lanjut lagi ya. Oke, tahan dulu bentar. Nah, sekarang saya share screen lagi. Setelah kita sudah paham mindset-nya kalau mendesain sebuah pembelajaran itu harus berada di level learning zone, Bapak Ibu, artinya tingkat kesulitannya selangkah lebih tinggi dibanding sumber daya peserta yang dimiliki oleh peserta itu, maka kita juga harus paham bahwa variabel untuk memberikan pelatihan yang berdampak itu cukup kompleks. Dan sekarang kita hanya akan bahas tentang dari aspek design and development, bagaimana cara mendesain sebuah pembelajaran dan mendevelop orang supaya bertumbuh. Oke, dan rumusnya Bapak Ibu semua, kita harus pahami dulu tentang ini. Ini namanya adalah equal.
Equal ini yang paling kecil aja harganya 27.500. Kalau aqua botol atau apa tuh air dalam kemasan yang botol itu kan ukurannya 600 ml, ini di bawah 600 ml dan harganya 27.500 sekian lah. Dan ini kita hanya bisa temuin di supermarket, di hotel-hotel berbintang, biasanya kita menemukan Equal ini. Apa yang membuat Equal ini mahal? Karena ternyata Equal ini ada isinya dan ada kemasannya. Nah, sekarang coba bayangkan, misalkan saya tanya ke Pak Heri deh. Pak Heri bayangkan ketika Pak Heri mau membeli Equal dari saya gitu. Ceritanya memang mau beli dengan harga sekian, pengen gitu. Tapi bayangkan ketika saya kasih Pak Heri ini cuman botolnya saja, airnya saya ganti dengan air yang lain. Air Nutrisari lah misalkan gitu. Nah, kira-kira merasa rugi atau tidak ketika Pak Heri membeli itu? Rugi dong. Rugi, oke. Kenapa bisa rugi? Karena ada value yang terkandung di Equal itu yang hilang. Oke, begitu juga sebaliknya. Misalkan saya tanya ke Pak Heri lagi, Pak Heri, kalau seandainya Equal itu ternyata airnya tetap, cuman saya masukkan dalam kemasan yang lain, kresek lah misalkan. Ini biar botolnya buat saya. Apakah Pak Heri merasa rugi juga? Rugi juga. Rugi juga. Oke, rugi juga ya. Kenapa? Karena ada value yang hilang di situ, Bapak Ibu semua ya. Oke, thank you Pak Heri. Kenapa? Jangankan dituangkan ke dalam kantong kresek, kemasannya rusak saja, kita akan merasa rugi. Kita pengen diretur gitu ya untuk kita ganti. Kenapa? Karena Equal itu yang dinilai bagus, yang dinilai memiliki nilai, bervalue, itu karena ada isi dan kemasannya. Nah, kalau dalam ini kita mengenal istilahnya adalah ada konten dan konteks. Konten itu adalah isi, konteks itu adalah kemasannya. Nah, dan bayangkan ketika salah satu hilang, maka nilai itu akan hilang. Sama ketika kita menjadi seorang trainer, jangan terlalu fokus di konteks, jangan terlalu fokus bagaimana cara menyampaikan yang bagus, menyajikan yang bagus, tapi kontennya pun harus bagus, Bapak Ibu. Itu poinnya. Kontennya harus bagus, konteksnya harus bagus. Cara menyajikan harus bagus, isinya pun harus bagus. Nah, ini dan bukan hanya itu, label yang ada di kemasan itu namanya Equal, itu juga sudah nge-branding yang membuat nilainya juga jadi tinggi. Makanya sering banyak para trainer yang jago ngomongnya tapi dinilai biasa-biasa aja nih. Cuman hahaha, apa bedanya dengan stand up komedian yang cuman bisa memberikan sebuah tawa? Karena tujuannya itu, tapi trainer bukan ke situ. Sering kali kita punya trainer asik gitu, tapi isinya kok apa ya gitu ya. Tapi ada juga yang sebaliknya. Isinya bagus Bapak Ibu, tapi menyampaikannya, aduh padahal ini materinya bagus, ya Allah ini padahal materinya bagus, tapi nyampainnya kayak gini, aduh bingung saya. Bahkan trainernya jago ngomong, nyampainnya bagus, isinya bagus, tidak menjadikan trainer itu menjadi laris di pasaran. Kenapa? Karena namanya bukan Equal. Karena dia tidak bisa membranding. Ini sedih, ini rahasia umum. Sering saya ngobrol dengan para guru-guru saya. Ada banyak guru saya, salah satunya adalah guru saya yang ini, saya nggak mau bilang orangnya siapa. Guru saya yang ini tuh, kalau saya pikir-pikir ya, dari cara ngejelasinnya bagus dibanding saya. Dari isinya juga lebih bagus dibanding saya. Dia pun sadar seperti itu, bahkan dia bilang seperti ini, iya saya ngerasa seperti itu, tapi kamu lebih beken, kamu lebih laris, Tris. Orderannya kamu lebih banyak bawain training dibanding saya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena saya mencoba untuk nge-branding secara personal saya, dan guru saya nggak melakukan hal itu. Jadi kembali lagi, seorang trainer ketika jago ngomong, isinya bagus nggak cukup. Seorang trainer itu harus bisa untuk melakukan sebuah personal branding di situ. Makanya mindset saya kebuka ketika saya masuk di dunia digital marketing, Bapak Ibu semua. Maka penting untuk seorang trainer nggak hanya cukup bermain di konten dan konteks saja, tapi ada yang mewadahi konten dan konteks itu, yaitu brand. Pastikan kita harus punya branding, Bapak Ibu semuanya. Menulis buku salah satunya, kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Jadi sekarang kita harus punya mindset baru nih Bapak Ibu. Pastikan bahwa ternyata yang membuat orang bisa bertumbuh itu bukan karena kontennya saja, tapi karena konteks cara kita menyampaikan juga powerful. Dua aspek itu yang harus kita hadirkan dalam mindset kita Bapak Ibu semua. Nah, sekarang kita akan fokus di konten. Kita nggak akan fokus di konteks, karena konteks ini kalau di framework tadi
masuk ke dalam kategori implementation tentang bagaimana seorang trainer menjanjikan. Poinnya itu ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita fokus di konten tentang bagaimana cara kita mendesain sebuah pembelajaran. Nah, kalau kita pengen tahu bagaimana cara bisa mendesain sebuah pembelajaran, maka di konten ini ada sebuah prinsip yang nggak boleh kita langgar kalau kita pengen mendesain sebuah pembelajaran yang powerful, yaitu ini Bapak Ibu, mindset give. Give ini adalah kado ya. Kita harus punya mindset give kalau kita ingin menjadi seorang trainer Bapak Ibu. Oke. Mindset give itu seperti apa sih? Nah, kita harus definisikan dulu kado itu apa. Kado ini adalah sebuah hadiah. Sebuah hadiah bisa dinilai surprise. Kan kalau ada orang yang ulang tahun, kita harus kasih surprise gitu. Nah, sebuah kado bisa dinilai berkualitas, bisa dinilai surprise, ternyata bukan karena kadonya mahal. Saya ulang ya. Sebuah kado yang unggul, sebuah kado yang berkualitas ternyata dinilai bukan dari harganya. Harganya mahal, kalau kadonya dikasih ke orang kaya juga nggak ada rasanya gitu ya. Jadi mahal murah tidak menjadikan kado ini punya kualitas. Tapi esensi di balik kado yang berkualitas itu adalah dia bisa menghadirkan surprise, kaget. Kaget ini hadir ketika orang tidak sadar apa yang ada dalam kado tersebut. Makanya yang namanya kado selalu ditutup. Ketika sebuah kado ditutup dan kita tidak bisa menebak isinya apa, maka semakin sulit untuk orang menebak out of the box hasilnya, maka itu semakin surprise. Itu kata kuncinya. Kita punya kado sendal jepit terus kita buntel pakai koran, orang pegang-pegang sebelum dibuka, orang sudah tahu bahwa ini isinya apa? Sendal jepit. Maka ketika dibuka, pas dibuka sendal jepit, nggak akan surprise Bapak Ibu. Nah, maka kembali lagi, kado yang dibilang surprise itu adalah ketika orang sendiri tidak tahu isinya apa. Nah, mindset dalam mendesain sebuah pembelajaran adalah seorang trainer harus mampu menyiapkan sebuah konten, sebuah materi yang kayaknya tidak pernah terpikirkan oleh orang-orang sebelumnya atau oleh para pesertanya. Seringkali gitu ya, kita mau memberikan training leadership, kita ngambil comot sana, comot sini dari Google, yang ketika kita sajikan, para peserta sudah tahu. Kalau peserta sudah tahu, maka masuk ke dalam kategori drone zone, Bapak Ibu, bukan learning zone. Karena orang sudah tahu. Maka seringkali kita memberikan pelatihan-pelatihan yang sifatnya normatif, monoton. Jangan-jangan yang membuat monoton itu bukan hanya dari cara penyampaian kita saja, tapi dari kontennya juga monoton. Nah, kalau dari konten monoton, indikasinya adalah tidak surprise. Indikasinya adalah orang sudah tahu materi tersebut. Maka mindset kita dalam mendesain sebuah pembelajaran, pastikan kita harus memikirkan sebuah konten yang kayaknya tidak pernah terpikirkan oleh orang-orang. Tidak pernah terpikirkan oleh peserta. Itu kata kuncinya Bapak Ibu semua. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan satu video di mana ini Barack Obama sedang memberikan speech di Universitas Indonesia. Nah, saya nanti bakal minta kepada Bapak Ibu semua untuk tonton videonya 1 menit saja dan lihat di bagian mana Barack Obama memberikan kado. Oke ya, Bapak Ibu semuanya ya. Oke, saya coba untuk share screen lagi dan ke sini share screen-nya. Sosok yang sangat karismatik. Iya. Mungkin kita dengarkan dulu audionya, sudah terdengar atau belum ini? Nah, ini dia. Luar biasa. Terima kasih. Thank you so much. Thank you everybody. Selamat pagi. Nice. It is wonderful to be here at the University of Indonesia, to the faculty and the staff and the students, and to Dr. Gumilar Rusliwa Somantri. Thank you so much for your hospitality. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Thank you for this wonderful welcome. Thank you to the people of Jakarta and thank you to the people of Indonesia. Pulang kampung nih. I am so glad. Oke, Bapak Ibu semuanya, kira-kira di bagian mana kadonya Bapak Ibu? Silakan. Iya, dia memberikan diksi dengan dialek Indonesia. Assalamualaikum
ya. Mantap. Kemudian apa tadi? Selamat sejahtera ya, salam sejahtera dan lain Salam sebagainya. sejahtera. Ini dialek yang mendekatkan dia dengan audiensnya. Oh, oke. Lalu ada lagi kira-kira mana paling boom kadonya itu? Pulang kampung nih. Oh, pulang kampung nih Krisna. Pak Yusa. Oh iya nih, di Ya. pulang kampung nih di chat. Singkat, Yes. padat, tapi mengena. Singkat, padat, tapi mengena. Oh, oke. Menarik, menarik. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita coba untuk bedah polanya gitu ya, dari apa yang disampaikan oleh Barack Obama ini. Betul. Ketika orang luar negeri datang ke Indonesia menggunakan dialek dan bahasa Indonesia, itu adalah sebagai upaya penghormatan, mencari attention, perhatian. Tapi masalahnya, menggunakan bahasa di negara tersebut itu sudah umum, sudah hal yang lumrah, baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Pak Jokowi pun kalau datang ke Arab, dia menggunakan dialek-dialek bahasa Arab. Datang ke Amerika, dia menggunakan dialek-dialek bahasa negara lain. Bahkan di luar sana pun, ketika datang ke Indonesia, entah itu dubes, entah itu siapapun itu datang ke Indonesia, artis dari luar negeri datang ke Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, itu sudah powerful, tapi itu sudah banyak orang-orang sebutkan. Tapi Barack Obama, dia mampu menciptakan suatu dialek, suatu konten yang kayaknya ini belum pernah terucap, belum pernah terpikirkan oleh orang-orang lain. Sehingga tadi kita bisa ngelihat reaksi ketika dia bilang pulang kampung dengan dia bilang assalamualaikum, hasilnya berbeda. Kenapa bisa bilang beda? Karena pulang kampung itu melekat identitasnya di Barack Obama, belum pernah disampaikan oleh orang lain. Artinya, mindset give lah yang dipakai. Memikirkan sebuah konten yang belum pernah terpikirkan oleh orang lain. Konten itu bukan hanya sekedar bagus, tapi konten itu harus bisa memprediksi bahwa orang-orang belum paham, belum tahu tentang hal ini. Tapi jangan juga nanti gitu ya, misalkan Pak Juneb atau Pak Yusa, oh, oke, siap, nanti ketika jadi trainer, bilang assalamualaikum, salam sejahtera, oke, saya Pak Yusa pulang kampung nih gitu ya, nggak pakai kayak gitu. Berarti ya kita harus cari lagi kira-kira apa tuh yang paling tepat, sebuah konten yang kalau kita sampaikan orang kayaknya fresh, angin segar. Nah, pikirkan itu Bapak Ibu semua. Karena seringkali sekarang ketika saya membuat sebuah materi, saya udah nggak mikirin lagi. Saya sering ngambil referensi dari buku, saya ngambil referensi dari Google, dari YouTube, dari TED Talk, dan lain sebagainya. Tapi saya satu padukan, dan ini menjadikan ciri khas yang kayaknya ini belum pernah dibagikan dimanapun. Itu yang harus dipikirkan, karena inilah yang akan menjadi mindset gift, Bapak Ibu semua. Layaknya Barack. Oke. Lanjut. Nah, setelah kita tahu bahwa kita penting untuk menghadirkan sebuah mindset gift, maka ini Bapak Ibu core yang kita harus pahamin. Ada orang namanya adalah Roger Walcott Sperry. Jadi dia pernah bilang seperti ini. Setiap orang memiliki caranya masing-masing dalam menyerap dan memproses sebuah informasi. Dua hemisfer otak memiliki peranannya tersendiri. Jadi ternyata sebuah informasi itu adanya dari luar, masuk ke dalam pikiran manusia. Itu cara menyerap dan memprosesnya itu dia memiliki caranya masing-masing, baik hemisfer kanan ataupun hemisfer kiri, baik otak kanan ataupun otak kiri. Dia punya cara tersendiri dalam menyerap sebuah informasi. Gitu Bapak Ibu semua. Nah, sebuah informasi itu yang sifatnya visual, yang sifatnya ada bentuknya, yang sifatnya ada nuansa emosi di dalamnya, maka informasi itu akan langsung masuk ke dalam otak kanan. Dari otak kanan akan ditransfer ke otak kiri dengan sendirinya Bapak Ibu, dihubungkan oleh corpus callosum namanya. Corpus callosum ini adalah yang menghubungkan otak kanan dengan otak kiri. Sehingga kalau informasi masuk lewat otak kanan pasti ditransfer melalui corpus callosum ke otak kiri, sehingga informasinya akan diterima juga oleh otak kiri. Begitu juga sebaliknya. Sebuah informasi yang sifatnya deskripsi, yang namanya memerlukan logika, penuh analisa, maka informasi tersebut akan masuk ke dalam otak kiri. Dan lagi-lagi otak kiri akan mengkodekan untuk memberikan informasi atau mentransfer ke otak kanan kita melalui corpus callosum. Roger Walcott Sperry, dia adalah seorang psikolog, seorang dokter bedah otak juga, neuron. Dia namanya menjadi eksis populer di masanya akibat dia melakukan sebuah eksperimen yang disebut dengan split brain, Bapak Ibu. Split brain itu
di mana hubungan antara otak kanan dengan otak kiri diputus, korpus kolosumnya. Sehingga kalau ada informasi masuk lewat otak kanan, itu tidak bisa ditransfer ke otak kiri. Begitu juga sebaliknya. Singkat cerita, eksperimennya dimulai. Ketika ada orang di split brain, diputus oleh Roger Wilcox-Parry, maka Roger Wilcox-Parry memberikan sebuah instruksi kepada orang tersebut. Oke, silakan, saya akan menulis sebuah kata. Pada saat itu kata yang ditulis di whiteboard oleh Roger Wilcox-Parry adalah tulisannya apple. Tolong baca ini apa? Tapi syaratnya kamu membaca menggunakan mata kiri. Jadi orang itu kalau membaca menggunakan mata kiri, maka akan cross, akan diterimanya oleh otak kanan. Begitu juga sebaliknya. Kalau melihatnya menggunakan mata kanan akan diterima oleh otak kiri. Telinga juga sama, sentuhan juga sama. Kalau kita pegang lewat kanan, maka akan masuknya ke otak kiri, begitu juga sebaliknya. Gitu ya, kira-kira Bapak Ibu. Nah, singkat cerita, pada saat itu Roger Wilcox-Parry menulis sebuah kata yang disebut dengan apple. Tolong baca, dan dia membaca menggunakan mata kiri. Ketika dia membaca menggunakan mata kiri, dia tidak paham dengan apa yang ditulis Roger Wilcox-Parry. Kenapa? Karena di otak kanan dia tidak ada informasi terkait hal itu. Otak kanan tidak bisa mencerna. Beda cerita, kalau saya disuruh membaca seperti itu, pasti saya bisa membaca meskipun menggunakan mata kiri. Kenapa? Karena hubungan antara otak kanan dan otak kiri saya belum diputus, nggak terjadi split brain. Tapi orang itu terjadi split brain, sehingga ketika dia membaca menggunakan mata kiri, informasinya masuk ke otak kanan, itu tidak bisa masuk. Kenapa? Karena otak kanan juga bingung, ini apa, gitu. Lalu penelitian kedua dilakukan. Ada sebuah nampan, di dalamnya banyak buah-buahan, lalu tangan kanannya nggak boleh melihat, sambil nggak boleh melihat, tangan kanannya harus masuk ke nampan tersebut. Ambil salah satu yang ada di situ. Dipeganglah menggunakan tangan kanannya. Dan lagi-lagi dia juga mengalami kebingungan. Ini apa? Ini apa? Karena ini tidak ada di otak kirinya. Nah, jadi kembali lagi, dari penelitian ini kita nggak bisa mengkultuskan bahwa otak kanan lebih bagus dibanding otak kiri ataupun sebaliknya. Kenapa? Karena menurut Roger Wilcox-Parry, berdasarkan eksperimennya, dan ini disahkan oleh banyak orang, disetujui oleh banyak orang, setiap hemisfer otak itu memiliki kekuatannya masing-masing. Gitu kira-kira Bapak Ibu. Kalau kita paham terhadap hal ini, maka kita sebagai seorang trainer, pastikan ketika kita menyajikan sesuatu, itu bisa memenuhi kebutuhan otak kanan dan otak kiri. Bisa memenuhi kebutuhan otak kanan dan otak kiri, Bapak Ibu, tidak serta-merta harus ada slide PowerPoint. Di slide PowerPoint kita harus ada visualnya, harus ada gambarnya. Ketika di slide PowerPoint kita ada gambarnya, ada visualnya, yes, ini bisa masuk otak kanan karena ini berbentuk visual. Kalau di slide PowerPoint kita itu terlalu banyak kata-kata, maka yes, ini bisa masuk ke dalam otak kiri kita. Karena itu penuh dengan coding, penuh dengan analisa. Tapi bayangkan, oh ya, siap Pak Junaid? Boleh. Itu Prof. Tis itu membuat split blend-nya itu dengan apa? Oh, pada saat itu untuk lebih detailnya pada si siapa Roger Wilcox-Parry itu dia melakukan sebuah split blend-nya itu adalah menggunakan apa istilahnya itu brainwave disebutnya itu. Jadi dia memutuskannya itu adalah dengan gelombang-gelombang otak di mana mungkin tadi saya menggunakan visual kayak gini seolah-olah gunting ya. Itu yang disebut dengan brainwave. Brainwave itu tuh kalau Bapak Ibu cari di YouTube itu kita bisa mendengarkan suara yang kayak gitu. Yang itu bisa masuk ke dalam gelombang seseorang. Nah, dia membuat suara-suara gelombang otak yang nanti si neuron si korpus kolosum tersebut itu bisa terputus. Tapi mungkin setelah terputus juga bisa dimasukin lagi. Kalau dengan slide ini maksudnya bisa nggak dengan disamakan ketika misalkan orang buta itu berbeda ketika memegang gajah? Orang buta berbeda dengan memegang gajah. Oh, beberapa orang buta, ketika satu orang buta megang gajah itu telinganya, maka dia akan mempersepsikan bahwa gajah itu adalah lebar. Ya. Kalau satunya orang buta lagi dia memegang kakinya misalkan, enggak, gajah itu adalah panjang seperti tiang. Gitu kan maksudnya. Iya, betul Pak. Ketika memang bisa dibilang seperti itu. Cuman konteks yang sedang saya sampaikan di sini adalah terkait bahwa penting bagi kita sebagai seorang trainer untuk menyampaikan sesuatu itu bisa memenuhi kebutuhan otak kanan, otak kiri. Meskipun kembali lagi ada orang yang bilang, ya buat apa kita memenuhi kebutuhan otak kanan, otak kiri? Toh korpus kolosum mereka kan ada. Kita dominan di otak kanan, juga otak kiri juga nanti nyampe. Begitu juga sebaliknya. Kan nggak di split brain. Itu kata kuncinya. Tapi kembali lagi, meskipun korpus kolosumnya ada, maka kembali lagi,
penting bagi kita untuk apa yang kita sampaikan itu harus memenuhi kebutuhan otak kiri dan otak kanannya. Kenapa ini penting? Karena supaya retensi belajarnya meningkat. Tingkat pemahaman, tingkat penghafalan seseorang terhadap informasi yang kita sampaikan itu lebih lama dan lebih cepat. Itu poinnya Bapak Ibu semuanya. Dan banyak orang berpikir bahwa harus bermain di slide. Nyatanya tidak. Bagaimana dengan seorang ustadz ketika dia lagi syiar? Bagaimana seorang pendeta ketika dia lagi dakwah gitu ya, dan lain sebagainya Bapak Ibu semua. Nah, makanya gimana nih caranya? Kan dia nggak pakai slide. Maka kembali lagi, sebetulnya bukan tentang soal slide. Kata kuncinya ini Bapak Ibu semua. Seorang trainer kalau ingin memenuhi kebutuhan otak kanan, pastikan orang itu bisa memvisualisasikan tanpa ada barang-barang yang kita perlihatkan. Sama seperti tadi Pak Junef lagi membahas tentang gajah. Tanpa disadarin, lagi mencoba untuk memvisualisasikan gajah. Ada orang buta pegang belalai, pegang telinganya. Ada orang buta pegang kakinya seperti tiang. Nah, itu Pak Junef lagi berkomunikasi untuk memenuhi kebutuhan otak kanan. Nah, jadi kembali lagi, di saat kita menjadi seorang trainer mau menyampaikan sesuatu, penuhi kebutuhan otak kanan dengan lebih banyak visual, dengan lebih banyak orang supaya bisa menggambarkan, dan yang terpenting adalah hadirkan sebuah emosi. Karena emosi yang saya yakini saat ini, karena saya memang bermain di dunia pikiran gitu ya, kayak pikiran bawah sadar, hipnosis, NLP, dan lain sebagainya, itu emosi itu terletak di belahan hemisfer kanan atau otak kanan. Maka penting bagi kita, ketika kita mempresentasikan sesuatu, harus ada nuansa di dalamnya. Nuansa sedih silakan, nuansa tawa silakan, nuansa haru, dan lain sebagainya. Hadirkan itu, karena itu upaya untuk kita memenuhi kebutuhan otak kanan. Lantas bagaimana upaya kita memenuhi kebutuhan otak kiri? Upaya kita memenuhi kebutuhan otak kiri adalah dengan kita mengajak mereka untuk berpikir. Bisa dengan kita memberikan sebuah pertanyaan, lontarkan ke orang lain. Bisa kita menggunakan sebuah analogi, perumpamaan, apapun itu. Ketika orang berpikir, artinya kita lagi memenuhi kebutuhan otak kiri. Pesertanya 1000, kita nanya ke satu orang. Yang satu orang mikir, hati-hati, sebetulnya 1000 yang lainnya ketika dia memperhatikan, dia sedang berpikir juga. Karena di dalam pikirannya dia lagi memikirkan sebuah jawaban yang dilontarkan pertanyaannya terhadap salah satu orang yang ada di kelas tersebut. Jadi penting bagi kita ketika kita sering berinteraksi dengan orang supaya orang bisa diajak untuk berpikir Bapak Ibu. Itu poinnya, itu kata kuncinya Bapak Ibu semuanya. Ketika tadi saya bilang membuat sebuah analogi, ketika saya bilang equilnya itu visual. Tapi ketika saya mencoba untuk menghubung-hubungkan bahwa seorang trainer juga harus seperti equil, yang kontennya harus bagus, konteksnya juga bagus. Percuma seorang trainer jago ngomong, tapi orang nggak paham, tapi materinya biasa-biasa aja, kan sayang. Begitu juga sebaliknya. Materinya bagus, kalau seandainya trainernya menyampaikannya ngaco, ya materi yang bagus juga jadi sia-sia. Nah, ini yang disebut dengan proses berpikir. Saya menghubung-hubungkan, saya menganalogikan, saya lagi berpikir oleh diri saya sendiri, tapi tanpa disadarin, Bapak Ibu juga ikut berpikir. Nah, inilah yang disebut dengan kita harus bisa memenuhi kebutuhan otak kanan, otak kiri. Gestur yang kita berikan, ini adalah visual. Tapi ketika kita lagi nanyain ke orang, ketika kita lagi menjelaskan sesuatu yang perlu dianalisa, itu adalah otak kiri. Nah, poinnya seperti itu. Oke ya, Bapak Ibu semuanya ya, lanjut. Nah, jadi penting bagi kita harus memenuhi kebutuhan otak kanan dan otak kiri. Kalau kita sudah paham bahwa pentingnya untuk memenuhi kebutuhan otak kanan dan otak kiri, maka ini akhir dari materi ini Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu sadari. Kuncinya di sini. Format system. Jadi ada orang, namanya adalah Dr. Bernice M. Carty. Jadi pada abad ke-19-an gitu ya, sebelum itu malah perusahaan-perusahaan itu nggak suka kalau karyawannya diajarin oleh seorang guru. Di masa lalu, perusahaan-perusahaan itu nggak suka kalau yang ngajarin karyawannya itu adalah seorang guru. Karena bagi mereka, seorang guru itu terlalu teoritis. Seorang guru ini tidak kontekstual dengan kondisi di lapangan. Seorang guru ini tidak paham apa yang ada di dalam perusahaan atau bagaimana bisnis itu bekerja karena dia terlalu fokus teori. Akhirnya perusahaan-perusahaan nggak suka
pada akhirnya perusahaan-perusahaan meninggalkan seorang guru untuk menjadi pengajar bagi karyawan di sebuah perusahaan. Tahun 79, asumsi itu berubah. Kenapa? Karena ada orang namanya Dr. Bernice McCarthy yang latar belakangnya adalah seorang guru, tapi dia menemukan sebuah model yang dia labelin format system. Ini adalah sebuah pembelajaran transformatif yang penuh kebertahapan untuk membuat seseorang itu bisa berubah. Sebuah pembelajaran yang bisa memberikan sebuah dampak. Bahkan Bernice McCarthy ini dinobatkan sebagai guru terbaik sepanjang masa. Dan Dr. Bernice McCarthy melalui pendekatan format sistemnya ini, modelnya ini dipengaruhi kuat oleh Roger Wolcott Sperry tentang kebutuhan hemisfer otak kiri dan otak kanan. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada R, di sini ada L. R itu right, otak kanan, L itu left, otak kiri. Right, left, left, right, left, right. Prosesnya berangkat dari meaning, Bapak Ibu semua. Dari meaning, masuk ke konsep, masuk ke skill, masuk ke adaptation. Para trainer pada zaman dulu terlalu fokus di konsep dan di how. Apa dan bagaimana cara kerjanya. Ada handphone, ada sebuah produk yang dinamain handphone, dan cara kerjanya adalah seperti A, B, C, dan seterusnya. Banyak di antara kita, bahkan guru-guru juga terlalu fokus di sini. Trainer-trainer juga banyak yang fokus di sini. Oke, sekarang kita belajar tentang ilmu matematika ya. Oke, sekarang kita belajar tentang sejarah ya. Jadi sejarah itu adalah selalu dari what. Baru masuk ke how. Padahal kalau kita ingin memfasilitasi proses belajar yang efektif, maka kita harus berangkat dari sebuah meaning. Bahkan meaning ini kekuatannya sangat powerful. Saking powerfulnya, ketika kita masuk di what, itu di subnya itu ada meaningnya lagi, Bapak Ibu. Ada why-nya lagi. Why ini berbicara tentang alasan. Kenapa penting, perlu bagi saya untuk mengetahui dan memahami ini. How itu tentang bagaimana cara kerjanya if. Nah, if ini adalah kita mengkawinkan sebuah teori dengan kondisi di lapangan, kontekstual atau tidak. Yang sering para trainer lupakan adalah if dan why. Padahal ini penting banget, Bapak Ibu. Sering kita ngalamin kondisi ngejelasin sesuatu, tapi kita cuma fokus di how sehingga nggak kontekstual. Ini kejadian kok. Dulu saya pernah bawain sebuah training selling skill, karena saya bermain di komunikasi gitu ya. Dulu saya aktif di dunia networking, MLM. Ketika saya memberikan training selling skill, di evaluasi level 1, orang-orang antusias, orang-orang oke, pemahamannya juga oke, karena ketika proses nilainya bagus-bagus. Tapi ketika keluar dari pelatihan, seminggu kemudian pas ditanya, dipakai nggak ilmunya? Tidak. Kenapa? Karena ternyata terlalu berat, karena ternyata di lapangan itu nggak sesuai yang waktu kita di kelas kita praktekin gitu. Sehingga yang terjadi apa? Materinya, pelatihannya hancur, tidak berdampak, tidak efektif. Maka kalau pengen berdampak, pengen efektif, kita harus pastikan di kelas itu sampai di tahap adaptation. Adaptation ini kita harus benar-benar bisa paham, tahu betul kondisi di lapangan itu seperti apa, potretnya. Kita tarik ke kelas, diskusikan di kelas. Ini yang disebut dengan adaptation. Kalau why adalah tentang sebuah alasan. Alasan kenapa kita harus belajar ini. Sama seperti tadi di awal saya bilang, dulu saya berangkat 2014 sebagai seorang trainer. Tapi mindset saya masih mindset seorang public speaker. Di mana mindset seorang public speaker itu, Bapak Ibu, gitu ya, fokus di cara ngomong harus bagus. Ternyata jago ngomong aja nggak cukup kalau pengen menjadi seorang trainer. Variabelnya banyak. Maka tadi saya jelasin tentang framework design learning, design learningnya seperti apa. Ada analisa dulu, design and development, implementation, dan seterusnya. Itu adalah why, upaya saya untuk menyadarkan kalau pengen jadi seorang trainer, jangan terlalu fokus jago ngomong. Poinnya itu, Bapak Ibu. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu juga nanti why-nya harus ada, baru masuk ke what. Bahkan di what ketika menjelaskan harus ada why-nya. Berapa banyak why yang saya lontarkan di setiap what yang saya sampaikan. Equil ada what-nya. Bahkan sampai Roger Wolcott Sperry ada filosofinya dulu, sejarahnya dulu gitu ya. Bahkan termasuk
Roger termasuk Dr. Bernice M. Carty ini. Saya jelaskan dulu. Zaman dulu itu seorang guru itu tidak disukai oleh perusahaan-perusahaan karena bla 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 bla. Tapi asumsi itu berubah ketika Dr. Bernice M. Carty mampu menghadirkan format system. Ini saya lagi bermain di Watt, tapi di sub Watt ini, itu ada Y-nya. Jadi Y itu penting. Y itu harus selalu ada. Apalagi di awal. Kalau di awal harus kuat banget Y-nya, harus besar banget. Pas masuk ke what, ada why-nya juga. Masuk ke how, ada why-nya juga. Masuk ke adaptation, ada why-nya juga. Tapi di awal juga harus besar Bapak Ibu. Nah, connect and attain, image and inform, dan seterusnya. Ini saya nggak akan jelaskan, karena ini cukup kompleks, karena ini panjang ceritanya. Bapak Ibu silakan cari aja di Google, karena yang paling penting yang harus kita sadarin, kalau belajar itu harus bertahap. Karena kita masuk ke dalam kondisi learning zone. Jangan terlalu pengen semuanya, malah jadi buyar nantinya. Lebih baik sedikit tapi tajam. Kalau kata Bruce Lee itu, dia bilang seperti ini, saya nggak pernah takut terhadap orang yang punya 1000 jurus tapi dilatih 1 kali. Karena yang saya takutin adalah ketika orang punya 1 jurus tapi dilatih 1000 kali. Lebih baik kita fokus pada satu hal tapi kita latih, kita pahamin, kita hayatin berkali-kali Bapak Ibu. Itu poinnya. Nah, oke. Sekarang kita sama-sama tahu bahwa penting bagi kita kalau ingin mendesain sebuah pembelajaran pastikan harus ada why-nya dulu. Sorry. Mindset-nya mindset give dulu. Pastikan konten materi yang mau disampaikan adalah sesuatu yang belum pernah terpikirkan oleh orang-orang sebelumnya atau oleh pesertanya. Baru kemudian kita olah menggunakan format system ini. Why-nya apa? Kalau TOT saya sebagai introduction di sini pengantar, maka tadi saya bilang why-nya apa tadi? Pastikan bahwa seorang trainer itu nggak hanya sekedar jago ngomong. Perkuat di situ. Masuk ke what, apa itu, dan pastikan ketika di what, itu juga harus masuk Bapak Ibu. Masuknya itu ya kita harus ada why-nya di balik itu. Setelah itu masuk ke how. How cara kerjanya kayak gimana? Masuk ke adaptation. If. Kalau dalam kondisi seminar, maka kita nggak usah harus sampai selalu how dan adaptation. Karena how adaptation ini harus sampai ada praktek, ada aktivitas yang dilakukan. Tapi kalau seminar itu, Bapak Ibu, kita menggunakan how dan adaptation-nya itu cukup berbicara dari sebuah fenomena-fenomena aja. Seperti tadi, saya sempat bermain-main membahas tentang kondisi di lapangan itu seperti apa, di perusahaan itu seperti apa kondisinya. Nah, itu lagi masuk adaptation. Dan ingat, jangan pernah berpikir bahwa ini adalah start, ini adalah finish. No. Ini adalah start, setelah ke sini, ini bisa start lagi, bisa terus-terusan kayak gini. Jadi 2 jam itu kalau kita menyampaikan materi, bisa terus berkali-kali nih. Bisa 3 putaran. Makanya tadi saya bilang adaptation saya bisa tadi di tengah-tengah, setelah itu ada adaptation lagi, atau ada while lagi, yaitu silakan. Karena ini berputar. Jangan karena 2 jam, maka 30 menit ini, 30 menit ini, 30 menit ini, 30 menit ini, beres. Bukan seperti itu cara kerjanya format system itu. Bisa jadi 30 menit ini, 10 menit ini, 10 menit ini, 10 menit ini, terus masuk lagi ke sini, masuk lagi ke sini, masuk lagi ke sini, masuk lagi ke sini. Bisa seperti itu Bapak Ibu. Itu. Nah, tapi abaikan saja. Yang penting Bapak Ibu sekarang sadarin bahwa setiap kita mau memulai pelatihan atau mau membuat sebuah materi berangkat dari sebuah why. Lalu kita fokus ke apa yang mau kita sampaikan, lalu kita skill-nya, how-nya seperti apa, dan ungkit fenomena di luar itu seperti apa. Harus diungkit kondisi di lapangan itu seperti apa. Kalau nggak diungkit, oh ini nggak bakal benar nantinya. Gitu kira-kira Bapak Ibu semuanya. Oke, nah dari materinya sudah selesai. Setelah ini nanti saya akan meminta Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau enggak kita akhiri. Tapi sebelumnya, karena biar nggak lupa, saya akan mereview dulu. Nah ini penting bagi seorang trainer ketika sudah menyampaikan sesuatu, sudah menyampaikan sebuah materi, penting bagi kita untuk kita mereview. Dan nanti juga Bapak Ibu akan belajar hari Sabtu, hari Minggu dari Master Trainer, ada Pak Andi nantinya. Nah, Pak Andi ini akan menjelaskan tentang TOT. Nah, TOT ini lebih ke framework yang tadi, Bapak Ibu semua. Analisa, cara menganalisa kebutuhan seperti apa, cara membuat materi seperti apa, itu lebih teknisnya nanti di hari Sabtu dan Minggu. Cara menyajikan pelatihan seperti apa, micro teaching-nya, dan seterusnya. Evaluasinya seperti apa, bahkan administrasi yang harus disiapkan apa saja, itu nanti akan dibahas oleh Pak Andi. Lengkap selama 2 hari penuh. Nah, tapi sekarang saya lebih kasih pengantarnya aja, garis besarnya seperti apa. Dan
Saya coba untuk nyinggung-nyinggung ke kondisi di lapangan yang sering terjadi itu seperti itu. Oke, sedikit saya mau review dulu Bapak Ibu. Kita sama-sama tahu bahwa kalau kita ingin menjadi seorang trainer nggak cukup kita harus jago ngomong. Karena jago ngomong aja nggak cukup untuk bisa menumbuhkan orang, membuat seseorang dari asalnya nggak bisa menjadi bisa. Banyak komponennya, banyak variabelnya Bapak Ibu semua. Makanya tadi kita sama-sama tahu bahwa ada instructional framework-nya dimulai dari harus menganalisa dulu kebutuhan. Sebagus-bagus obat sakit kepala, kalau orang sakitnya perut itu nggak bakal sembuh tuh obatnya. Nggak bakal manjur. Kenapa? Karena beda penyakitnya. Maka analisa kebutuhannya harus jelas. Setelah analisa kebutuhannya udah oke, baru kita desain pembelajarannya. Pastikan ketika kita mendesain sebuah pembelajaran, kita harus benar-benar masuk ke dalam mindset learning zone. Itu yang pertama. Artinya learning zone itu tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan. Karena kalau terlalu berat, anxiety zone, orang stres. Kalau terlalu ringan, drone zone orang. Yang penting adalah kita harus learning zone. Tingkat kesulitannya satu tingkat lebih tinggi, Bapak Ibu semua. Itu poinnya. Yang kedua, kita harus punya mindset give. Pastikan konten yang kita siapkan ini sesuatu yang kayaknya fresh, angin segar, yang kayaknya para peserta belum tahu itu. Baru kemudian setelah itu nanti kita mulai mencoba untuk implementasikan. Di saat kita mengimplementasikan, kita harus ingat bahwa sebuah equil mahal karena ada konteks di dalamnya, ada kemasan. Pastikan kita menyajikan juga dengan powerful dan tidak mengurangi entitas kualitas dari si kontennya itu sendiri, Bapak Ibu. Lalu jangan lupa untuk kita membranding diri kita sendiri supaya kita punya nilai yang tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita punya otoritas. Penting seorang trainer punya otoritas. Seorang trainer nggak punya otoritas, dia nyampaikan meskipun orang paham, tapi orang nggak bisa berdampak. Sama seperti saya ngajarin orang parenting yang saya sendiri married belum, punya anak belum. Saya mau ngajarin parenting, orang nggak bakal percaya tuh. Otoritas itu harus dihadirkan. Maka penting untuk kita menghadirkan sebuah branding. Oke, lanjut lagi Bapak Ibu semuanya. Setelah kita paham mindset untuk give, mindset untuk give itu ada kado itu harus hadir gitu ya, tidak pernah terpikirkan oleh orang-orang sebelumnya. Kita juga harus sadar dalam proses menyajikannya kita harus bisa memenuhi kebutuhan otak kanan atau otak kiri. Jadi kebutuhan otak kanan dan otak kiri ini harus dipenuhi baik oleh trainer dalam menyajikan, baik oleh seorang trainer dalam mendesain sebuah pembelajaran. Oke, memenuhi kebutuhan otak kanan itu seperti apa? Pastikan banyak visual. Kalau menggunakan slide, kalau enggak, pastikan apa yang kita sampaikan ini bisa menciptakan sebuah sensasi bagi orang lain. Bisa membuat orang terbayang, seperti tadi Pak Junef gitu ya, menjelaskan tentang gajah. Itu adalah visual. Tapi kita juga harus ngajak peserta itu untuk berpikir. Karena kalau peserta nggak diajak untuk berpikir, nggak bertumbuh orang itu, Bapak Ibu semua. Orang paham, orang ngerti karena terbayang. Tapi otak kirinya tidak terpenuhi. Sama aja bohong, orang jadi tidak yakin terhadap informasi yang kita sampaikan. Karena yang bisa membuat orang yakin itu ketika emosi ada di dalamnya, ketika logika ada di dalamnya. Masuk akal, orang yakin. Ada emosi, orang yakin juga. Ada keduanya, makin powerful Bapak Ibu semua. Makanya kenapa di Indonesia drakor itu, bukan Indonesia, di luar negeri juga sama, film drakor itu lebih film drakor itu lebih memberikan edik terhadap para viewersnya. Kenapa? Udah mah ada nuansa-nuansa haru, nuansa-nuansa sedih, nuansa-nuansa tawa yang memenuhi kebutuhan otak kanan. Di sisi lain, plotnya nggak gampang ketebak. Sehingga orang jadi penasaran untuk nonton lagi. Makanya sekarang sudah mulai ditinggalkan tuh rating-rating Indosiar itu, mohon maaf saya bawa televisi ya, rating-rating tentang yang menyentuh ibu yang disakitin dan lain sebagainya. Kenapa? Karena semakin ke sini plotnya udah gampang ketebak. Dulu pada masanya karena masih baru, belum umum, itu masih laris ratingnya. Tapi makin ke sini polanya gitu-gitu terus. Emosinya doang yang dihadirkan. Ya sehingga ya nggak terlalu powerful. Itu kata kuncinya Bapak Ibu semua. Hadirkan kedua itu. Ketika kita sudah menghadirkan kedua itu, pastikan ada sebuah wadah yang namanya format system. Di mana kita itu harus memulai dalam menyajikan sebuah pelatihan itu dimulai dari why. Alasan kenapa orang harus paham, harus tahu, harus oke dengan gagasan yang mau saya sampaikan. Why? What itu apa yang mau saya sampaikan, tentang apa, teorinya apa, landasannya apa. Di dalamnya kalau bisa dikasih why lagi. Supaya orang makin yakin. Baru masuk ke how, cara kerjanya seperti apa.
Kalau offline saya lebih sering memberikan sebuah aktivitas, banyak aktivitas, baik saya yang mendemokan atau peserta ikut mempraktikkan itu. Supaya apa? Supaya mendarah daging dengan sebuah teori itu. Tapi mendarah daging dengan sebuah teori tidak menjadikan itu akan dipraktekkan di kenyataan. Ketika apa? Ketika nggak ada if. Ketika apa yang dilakukan tidak dikawinkan dengan kondisi di lapangan itu seperti apa. Peran seorang trainer harus menarik kondisi di lapangan, dibawa ke dalam kelas, dilakukanlah di situ. Sehingga ketika peserta itu melakukan aktivitas, itu sudah kondisinya yang memang kontekstual dengan di lapangan. Jadi ketika sudah beres, pas beres, pulang, kerja, atau melakukan aktivitas itu udah mulai kepake, Bapak Ibu semua. Itu kira-kira Bapak Ibu semua dari materi kita tentang Impactful Learning Design. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Mau lewat chat silakan atau langsung juga silakan. Saya tanya, Bos. Oh, oke, siap Pak Junaid. Ya, terakhir ini sebetulnya kalau saya cenderung mempelajari bagaimana membuat semacam desain learning untuk kalangan generasi Z ya. Oh, oke. Ya, ini mungkin sudah punya pengalaman atau punya testimoni terkait mereka. Itu aja, Bos. Oh, oke, siap. Nah, jadi kembali lagi, generasi Z itu adalah di bawah generasi saya gitu ya. Jadi generasi Z ini di mana orang itu dia tidak memahami kondisi. Kalau saya gitu ya, saya ngalamin kondisi karena saya pergeseran antara milenial dengan saya kan kondisi sekarang kan kondisi milenial nih ya. Sebelum saya itu kan generasi apa? X. Y. Oh, maksud Z itu adalah milenial maksudnya Pak Junep. Ya, ini kan yang mereka yang umur 17 sampai 23 tahun loh, yang Z sekarang ini. Oh, 17 sampai 24. Mahasiswa lah ya. Oh, mahasiswa. Oke. Yang saya tahu untuk yang Z ini mungkin sama dengan alpha atau beda? Kita samakan dulu definisinya, Pak Junef. Kalau saya nanggapnya berdasarkan ini ya, BPS ya. Oh, BPS. Jadi, oke. Kalangan Z ini yang sekarang adalah mereka yang umur antara, kalau mereka ini ya, 9 sampai 23-an ya. Kalau saya kemarin tuh risetnya adalah mereka dewasa sampai umur kuliah, artinya 17 sampai 23. Oke, 17 sampai 23. Iya. Oh, oke, siap. Nah, jadi kalau definisi saya sebetulnya kalau bicara tentang generasi itu ada generasi X, ada generasi Y, ada generasi Z, oke, ada generasi alpha gitu ya kira-kira ya. Alpha itu oke, siap. Nah, sebetulnya generasi-generasi muda sekarang ini adalah orang-orang yang memang pengen serba cepat. Segala sesuatu pengen instan. Kenapa pengen serba cepat? Kenapa pengen serba instan? Karena dia sudah mulai mendikte sesuatu. Dulu zaman kita masih banyak TV yang kita didikte oleh TV. Kalau kita pengen dapat tontonan kartun, maka kita harus nunggu hari Minggu. Karena YouTube belum ada. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Kalau sekarang enggak, kita bisa dilihat di TikTok, kita bisa dilihat di YouTube dan lain sebagainya. Sehingga generasi sekarang ini lebih terfokus, orang-orangnya itu adalah untuk dia mendikte sesuatu. Jadi kalau tontonannya nggak menarik, dia akan tinggalkan. Nah, menurut saya cocok banget karena sejauh ini saya juga kalau memberikan kalau saya memberikan seminar diundang ke perusahaan ke perguruan tinggi. Terakhir kemarin sebulan yang lalu di Esa Unggul itu kebanyakan itu adalah generasi Z, ada di mana mereka itu kalau kontennya udah nggak oke, maka dia nggak segan untuk menutup channel, untuk dia close, untuk dia left Zoom gitu. Kalau kita di sini, apalagi kalau saya gitu ya, karena saya masih tergeseran dengan generasi sebelumnya, itu sehingga ada kondisi sungkan, ada kondisi nggak enak. Kalau mereka itu memang dipaksa, emang nggak ada perasaan seperti itu. Dalam konteks itu dia nggak punya empati terhadap hal itu, sehingga kalau kontennya jelek, ya udah mereka tinggalkan. Nah, dalam konteks pembelajaran untuk memfasilitasi proses belajar mereka, pastikan yang harus kita hadirkan adalah konten-konten yang bagus, konten-konten yang relate terhadap mereka. Kalau kita kadang
fokus di teori aja, nggak terlalu relate juga nggak jadi masalah. Kenapa? Karena otak kita itu masih bisa untuk memikirkan, oh oke, kalau saya sudah punya pemahaman ini, lantas gimana ya supaya saya bisa relate dengan kondisi di lapangan. Kita bisa memikirkan hal itu. Kalau trainer ngajarin nggak relate dengan kondisi di lapangan, kita punya inisiatif, punya insting tersendiri untuk bisa mengkawinkan dengan kondisi kondisi di lapangan. Tapi kalau generasi-generasi yang sekarang ini, generasi Z ini, itu mengalami kesulitan untuk seperti itu. Dia punya cara berpikir ya, kalau memang jelek ya udah, berarti nggak cocok bagi saya. Cepat untuk mengasumsikan sesuatu. Gitu. Karena Bapak Ibu, kebetulan di buku Living Agile with NLP, memang saya juga membahas tentang generasi-generasi ini tuh seperti apa, cara kerjanya. Nah, ternyata hasil dari survei saya, di generasi Z ini itu cukup masalahnya adalah di situ. Berat bagi kita untuk menyajikan sebuah pembelajaran yang kalau seandainya itu bagus, tapi kita tidak mengemas dengan menarik. Dan pastikan harus banyak atensi, harus banyak konten yang kayaknya fresh bagi mereka. Yang sifatnya normatif, kamu harus bertanggung jawab ya, kamu harus kreatif ya, nggak mempan bagi mereka. Istilahnya harus dirubah. Mungkin katanya dirubah dengan agile. Penting bagi kita harus hidup agile, resilient, data analytic, fokus, dan lain sebagainya. Bahasa-bahasa itu harus bahasa-bahasa intelek kayak gitu. Itu yang mereka sukai. Sejauh ini. Kenapa saya bisa mengasumsikan seperti ini, Pak Junef? Karena ketika saya memberikan sebuah seminar, saya menggunakan bahasa yang biasanya saya pakai ke korporasi yang umurnya udah di atas saya, itu pas ke mereka lakukan dengan bahasa kayak gitu. Mereka itu leha-leha kayak gini. Tapi ketika menggunakan bahasa yang seperti itu, apalagi saya sering banyak demo, main sulap, main apa, hipnosis, dan sebagainya, mereka bisa langsung antusias. Mereka nggak nanggung. Mereka bisa ekspresif banget memperlihatkan ketertarikannya terhadap sebuah konten itu. Itu kira-kira, Pak Junef, cara mempelajarinya. Oke? Oke, makasih. Siap. Mantap nih Pak Junef ini. Oke, siap. Ada lagi Bapak Ibu semuanya? Izin Ada, Mas Pak? Trisna. Oh, silakan. Silakan Pak siapa nih? Pak Asep ya? Atau Pak Heri? Ya. Oh ya, Pak Asep, silakan. Silakan Pak Asep. Oke, terima kasih Pak Heri, izin duluan. Pak Mas Trisna, ini baru pertama sekali nih saya ikut TOT. Baru perdana. Dan kebetulan saya di posisinya itu sebagai pendamping desa nih. Lebih spesifiknya pada kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Kalau dari yang Mas tadi sampaikan mengenai paparan terhadap masyarakat, memang selama ini kalau kami di kegiatan misalnya pelatihan kelompok masyarakat itu kita kan bahan materi itu sudah baku, Mbak, Mas. Bahan materi itu udah baku, dan itu memang dari kami kebetulan dari Kementerian Desa, itu kan jadi baku sekali gitu. Dan kalau tadi saya membaca ada beberapa, memang selama ini kita yang diberikan materi ke masyarakat itu yang pertama sekali adalah menyatakan adalah undang-undang desa, lahirnya undang-undang desa adalah. Nah, ini baru hari ini saya tahu rupanya kita harus membuat suatu perubahan. Tadi yang sampean bilang, yang Mas bilang tadi itu why dan if itu memang belum pernah ada di kami di pemberdayaan. Dan ini di perdana saya ini saya dapat ilmu baru nih. Dan terima kasih sekali nih Mas Trisna. Termasuk tadi perubahan mindset antara otak kanan dan otak kiri. Dan kebetulan juga ya mungkin kelemahan di kami ini pada penyusunan materi, karena materi yang kami terima dan itu memang karena memang itu bahan bahasa Trisna tadi disebutkan bahwa ya minimal kita membuat semacam ada gambar, ada visual supaya otak kanan dan otak kiri. Cuma yang menjadi kendala satu nih Mas, audiens kita. Kebetulan saya bergabung di Kementerian Desa ini berbarengan dengan lahirnya Undang-Undang Desa di tahun 2014. Itu pertama kali. Dan jadi Undang-Undang Desa lahir, kami pendamping desa direkrut, dan itulah pertama kali saya bergabung. Nah, tinggal di tingkat audiensnya, karena kalau kami melaksanakan pelatihan di tingkat masyarakat atau kelompok masyarakat, itu audiens kita memang rata-rata secara umur itu di atas kita. Tapi mungkin secara pengetahuan itu di bawah kita. Dan mereka rata-rata yang tadi Mas bilang tadi, kalau menggunakan bahasa yang sederhana, mereka leha-leha. Terus ada semacam aksi sulap dan sebagainya, mereka tertarik.
Justru kalau seperti itu, kalau di daerah saya, ini kebetulan daerah saya ini daerah perkebunan kelapa sawit, Mas. Jadi kami ini desa di tengah perkebunan kelapa sawit. Mungkin kalau sampai Bapak Ibu semua di sini pernah menyaksikan kejadian Brigadir J, Joshua, Pak Sambo, nah itulah daerah kami. Itulah daerah kami. Sungai Bahar. Yang sekarang lagi booming di Metro TV, TV1 gara-gara banjir dan hujan dahsyat. Jadi tolong diberikan masukan sedikit lah kepada saya, bagaimana ya supaya bahan ajar kami ini lebih menarik. Tapi memang kita tidak bisa juga, Mas, untuk kalau memodifikasi bisa, bahan ajar dari kementerian itu bisa kita modifikasi. Tapi untuk merubah itu agak susah, Mas, karena itu sudah berbentuk baku dan itu memang ada peraturannya. Dan bagaimana nih, intinya tuh bagaimana bahan ajar kami ini kalau bisa diterima oleh audiens. Kalau menggunakan bahasa, jujur Mas, di sini rata-rata masyarakatnya masyarakat Jawa. Jadi supaya materi ini terkena, kadang-kadang saya ini orang Sunda, tapi harus bisa menggunakan bahasa Jawa supaya bisa mengena dengan audiens. Kan seperti itu. Coba saya minta tolong masukannya, Mas. Bagaimana kita untuk memodifikasi materi yang berbentuk baku. Itu aja untuk sementara. Terima kasih. Oke, siap, menarik. Nah, bagaimana kita bisa memodifikasi materi yang bersifat baku? Oke. Definisi materi baku adalah materi yang memang kuat akan teorinya. Itu kata kuncinya. Kita bilang bahwa sesuatu itu baku karena sudah dijadikan sebuah teori. Karena sudah dijadikan sebuah teori, maka itu jadi sebuah baku. Bagaimana cara bisa memodifikasinya? Maka sebetulnya bukan teorinya yang dirubah, tapi kita menambahkan sebuah variabel yang lain. Ada why, what, how, what if. Nah, what ini adalah teori bakunya. Teori bakunya nggak usah diutak-atik. Saya juga tadi menggunakan format sistem, nggak ada yang diutak-atik. Apakah ada tadi saya why, what, how, what if, terus saya tambahin when, where, dan lain sebagainya. Kan saya nggak ada memodifikasi itu sebetulnya. Yang saya mainkan itu adalah lebih ke pengaplikasian dari baku itu. Makanya tergantung dari Pak Asep itu sendiri. Materinya ini diarahkan ke apa dulu. Kalau materinya adalah tentang SDM, misalkan ada teori ini tentang implementasi dari Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu kan sudah baku. Maka bagaimana cara memodifikasinya? Mungkin kita menjelaskan tentang cara ritualismenya, tentang bagaimana cara persembahannya. Mungkin kita bisa gabungkan dengan sejarah kenapa ketuhanan yang Maha Esa itu perlu ada. Jadi masuk ke why nantinya. Atau mungkin kita membahas sebuah fenomena. Ada nggak sih kondisi di mana kita percaya terhadap sebuah Tuhan, bahwa Tuhan itu Esa, tapi kita sendiri merasa ketakutan ketika kita tidak bisa mencapai apa yang saya ingin, ketika kita meragukan ingin mencapai apa yang kita inginkan. Artinya itu sudah kita tidak mengesahkan Tuhan. Nah, contohnya kayak gitu itu kan bisa. Gimana ceritanya kita itu dituntut untuk esa kepada Tuhan, tapi diri kita sendiri pun merasa khawatir, takut kalau rezeki kita diambil. Artinya kita lagi tidak mengesahkan Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa, banyak orang berpikir bahwa kita harus bermain di ritualisme. Islam dengan Islamnya, sholat, sembahyang. Kristen dengan cara agamanya dan lain sebagainya. Tapi kita melupakan esensi di balik ketuhanan yang Maha Esa itu seperti apa sih gitu. Nah, penjabaran inilah yang memang harus dipikirkan oleh Pak Asep dalam upaya untuk memodifikasinya. Itu kira-kira Pak Asep. Jadi jangan dirubah teori bakunya, tapi ditambahkan gimmick yang lain. Bisa dengan cara menjelaskan seperti barusan, bisa dengan cara memberikan sebuah aktivitas. Entah itu ada games, entah itu memang nanti ada yang lain-lain, itu silakan. Nah, saya nggak gitu kira-kira Pak Asep. Izin Mas. Ya. Izin Mas. Kita ini kan kalau dalam rangka pelatihan PSDM, pelatihan sumber daya manusia namanya. PSDM, kalau kami di Kementerian Desa PSDM itu kan kami itu kadang-kadang pendamping kami, saya selaku Korcam itu dibatasi 2 jam. 2 jam itu kan 1 jam pembelajaran itu 45 menit. Jadi saya cuma punya waktu 90 menit untuk PSDM. Karena biasanya kalau
pelatihan masyarakat desa ini kita narasumber tuh banyak, tergantung dari betul. esensi ya, tergantung dari esensi kebutuhan pelatihan itu tersebut. Nah kalau yang tadi sampean bilang termasuk juga dengan adanya kegiatan ritual atau ada apapun itulah semacam aksi-aksi gitu ya, kami itu kadang terbatasi oleh itu Mas, oleh waktu, kemudian juga oleh slide yang terlalu banyak, yang slide baku kan. Saya pernah satu Mas, kemarin saya pelatihan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Itu total slide-nya itu 46 slide baku. Wow. 46 slide baku Mas. Dengan waktu saya hanya diberikan 90 menit, kadang-kadang banyak slide yang sengaja saya udahlah lewatin gitu Mas. Jadi gimana ya? Kalau kendala saya mungkin kedepannya mungkin ada kawan-kawan dari pendamping desa gabung di TOT ini kan. Permasalahan kami di situ Mas. Jadi kalau tadi saran Mas tadi itu untuk memodifikasi, insya Allah itu bisa kita jalankan. Cuman ya itu dia terkendala juga dengan waktu pada saat pelatihan. Itu sih Mas. Oh oke. Siap, menarik Pak Asep. Kembali lagi Pak Asep, seringkali saya juga sempat didikte oleh sebuah sistem yang berlaku di sebuah perusahaan tersebut bahwa materi ini harus beres ya, diselesaikan dalam kurun waktu 1 hari. Kalau saya di korporasi bisa 1 hari, tapi banyaknya minta ampun. Pada saat itu saya tinggal balikan seperti ini, Pak, kalau seandainya ini ada piring, ada nasi dan ada lauknya 1 mentung, lalu saya harus makan dalam 1 suapan, apakah mungkin? Maka jawabannya tidak. Kalau saya paksakan makan, apa yang akan terjadi? Muntah saya. Terus kalau pengen ini habis, gimana caranya? Ya harus dimakan 1 suapan. Konsekuensinya apa? Kalau kita makan 1 suapan. Waktunya jadi lama karena kita harus 1 suapan, ngunyah dulu, makan dulu, dicerna, makan lagi seperti itu. Sama. Semua materi itu bermanfaat, dibutuhkan. Dari 10 materi ini semuanya bermanfaat, semuanya dibutuhkan. Tapi kalau dalam waktu yang singkat harus dikasih semuanya, saya rasakan orang pasti muntah yang dapetin ini. Maka kalau pengen efektif harus 1 persatu. Boleh ya selama 2 jam ini saya cuman dari 46 slide Pak Asep gitu ya. Boleh ya untuk nanti saya cuman kasihnya 5 slide aja. Lebih baik 5 slide tapi tajam dibanding 46 slide tapi orang bingung semuanya. Tujuannya apa? Tujuannya materinya harus nyampe, harus disampaikan oleh trainer atau supaya informasinya masuk ke peserta. Kan itu tujuannya. Kalau tujuannya supaya trainernya menyampaikan dengan beres, ya gampang. Berarti tujuannya untuk trainer. Kalau tujuannya untuk peserta, supaya informasinya nyampe, skemanya seperti ini. Nah, coba lakukan seperti itu, karena seringkali saya juga ketika diterima oleh perusahaan untuk berbagi, karena mereka nggak mau rugi gitu ya, ketika saya bilang seperti itu, mereka mulai berpikir. Mungkin awalnya, mereka langsung ngomong seperti ini, aduh, ini mah lagi cari cuan nih si Trisna supaya diundang lagi semua modulnya diisi. Saya bilang silakan kalau punya pemikiran seperti itu. Makanya saya langsung sadarkan silakan kalau Bapak punya pemikiran seperti yang barusan saya sampaikan. Tapi percaya itu malah bukan jadi bagus, malah jadi buntung nantinya. Dan akhirnya banyak perusahaan-perusahaan yang ujung-ujungnya nurut. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Silakan perluas sudut pandangnya Pak Asep di bagian sana. Terima kasih Pak Asep. Oke, Pak Heri, gimana Pak Heri? Oke. Oke, makasih Coach Trisna ya. Siap. Saya mau tanya nih Coach. Seringkali kita ada pada beberapa posisi. Saya bankers. Kemudian saya juga lecturer. Saya juga pengajar ya, dosen di 3 perguruan tinggi. Kemudian juga trainer. Ya, trainer juga. Ya, nanti di follow Coach IG saya udah follow Coach tadi. Oke, siap, mantap. Ya. Jadi saya membrandingnya kan bankers, lecturer, trainer ya. Walaupun kadang-kadang juga jadi guru tamu juga, jadi teacher juga kadang-kadang di SMK gitu misalnya ya. Nah, menurut Coach ya, saya pengen tahu nih dari pandangan Coach, apa sih bedanya trainer, lecturer dengan teacher gitu? Dari segi yang paling menonjol lah gitu. Bagaimana kita membawakan, saya ini sekarang sebagai lecturer gitu. Sih sekarang sebagai trainer, ini sebagai teacher gitu. Mungkin gitu Coach.
Oh, ini oke. masuk ke area meaning ini ya, baru Oh, meaning. area meaning. Oke, Supaya saya bisa siap. lebih yakin lagi, saya sebagai lecturer sudah 14 tahun, 14 tahun ya. Cuman saya belum, baru saat ini saya perlu, saya butuh sertifikasi juga ini sepertinya. Begitu, Coach. Oke, terima kasih, Coach, sebelumnya. Ya. Oke, siap, Pak. Jadi kembali lagi kita akan bahas tentang apa itu lecture gitu ya. Terus apa itu teacher dan apa itu tadi apa, Pak? Satu lagi? Oh, trainer ya? Trainer. Oh, oke. Ya. Asik, menarik. Jadi gini, kalau kita terjemahkan, kita terjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia. Oke, kalau trainer itu terjemahannya adalah pelatih ya. Oke, kalau teacher? Pelatih, betul. Ya. Kalau teacher adalah guru. Kalau lecture? Guru. Ya. Dosen. Dosen. Oke, pengajar, dosen gitu ya. Oke, sip. Nah, dosen, jadi ya. Sebenarnya kalau untuk lecture sama teacher itu saya satukan dulu nih padanannya. Oke, itu samakan dulu. Oke, anggaplah lecture itu adalah teacher. Karena sama-sama pengajar. Poinnya seperti itu. Nah, pengajar dengan trainer ini adalah dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena yang satu pelatih, yang satu pengajar. Nah, kalau trainer ini lebih fokus terhadap hal-hal yang sifatnya aplikatif, yang sifatnya praktis, Pak. Jadi trainer itu membuat orang dari tidak bisa menjadi bisa. Poinnya di situ, karena melatih. Nah, kalau guru ini lebih ke membahas tentang pemahaman, tentang jangka waktu yang panjang. Jadi kalau kita ajarin matematika, seorang guru nih ngajarin matematika, tujuannya itu bukan pada saat itu. Tujuannya itu nanti. Saya ajarin kamu matematika supaya akal kamu muter. Sehingga nanti ketika diajak berpikir, di masa yang akan datang, di tahun-tahun berikutnya, otak kamu sudah terasah. Dampaknya nanti. Kalau guru itu biasanya seperti itu, karena bermain di ranah pemahaman, wawasannya diperluas, sudut pandangnya diperluas. Makanya yang namanya guru itu sudut pandangnya luas. Makanya kita bedakan antara trainer dengan guru. Biasanya kalau dia ngajarin sesuatu, yang satu mah terlalu banyak teori A, teori B, teori C, teori D. Kenapa? Karena memang dia bermain di wawasan, kekuatan dia di situ, wawasannya luas. Tujuannya membuat orang paham, punya sudut pandang yang lebih luas, kacamata kudanya jadi terbuka. Kalau trainer nggak bermain di situ. Trainer itu hanya bermain, kamu masalah sekarang apa? Saya ajarin supaya kamu sekarang langsung bisa ya. Oh, kamu grogi. Oh, kamu kalau ngomong nggak sistematis. Ya udah, saya ajarin supaya kamu jadi bisa ya. Dan akhirnya setelah itu langsung dipakai. Makanya, kenapa di zaman dulu perusahaan-perusahaan itu nggak suka terhadap guru? Karena perusahaan itu pengen yang sifatnya praktis. Sekarang diajarin, sekarang juga langsung berdampak. Sedangkan guru enggak. Diajarinya sekarang, berdampaknya nanti. Itu perbedaan antara trainer dengan teacher. Nah, sekarang kita bermain di ranah teacher dengan lecture. Sebetulnya kalau secara definisi, saya juga sampai saat ini masih belum bisa memaknai esensialnya seperti apa. Kenapa? Karena keduanya bermain di ranah pedagogik. Model pembelajaran untuk anak kecil. Karena ternyata dosen juga, saya mengira dosen itu adalah andragogik. Ternyata enggak, masih masuk ke dalam pedagogik juga gitu ya. Oh, saya bilang kirain saya berhenti di SMA kuliah itu masuk ke andragogik, ternyata enggak. Nah, jadi kembali lagi kalau sekarang saya enggak mau terjebak di sebuah definisi. Sekarang karena saya sebagai seorang trainer, ya udah berarti saya bermain fokus di hari ini. Tapi kalau lecture sama teacher, saya belum menemukan lebih apa ya, meaningnya lebih dalam gitu. Sehingga dari sisi lain saya juga bukan profesi seperti itu, Pak Heri, mohon maaf gitu ya. Saya bukan dosen, saya juga bukan guru, karena saya nggak bermain di situ, sehingga saya nggak bermain di situ. Saya anggap bahwa profesi dosen, profesi teacher, profesi seorang lecturer itu sama. Itu hanya bermain di sebuah pemahaman, pendidikan, karena namanya juga pendidikan kan. Kurang lebih seperti itu. Gitu kira-kira Pak Heri. Oke, makasih. Kalau saya banker, lecturer, dan trainer. Oke. Maka beruntung kalau kayak gitu. Jadi berarti kita udah bisa paham perbedaan antara trainer dengan lecturer. Oke, yang bahaya adalah kalau sekarang Pak Heri udah sama lecturer terus jadi teacher juga gitu ya. Oh, ini apa bedanya ya gitu ya. Nah, karena kebetulan saya keterbatasan, memang saya nggak paham juga kalau perbedaan di antara itu apa gitu. Secara meaningnya, secara esensialnya atau semantiknya, saya belum memahami itu. Gitu Pak Heri. Sip, mantap nih Pak Heri ya. Makasih. Siap. Oke, ada lagi Bapak Ibu semuanya? Oh, oke, Bu Ana silakan. Suaranya kecil ya Bu Ana ya kalau ke saya. Ya, mohon maaf ya. Ya.
Tapi menyambung yang Coach Krisna katakan bahwa untuk memberikan di materi yang di seminar, itu kan kita hanya di fenomena saja. Nah, itu kalau yang di workshop bagaimana, Coach? Maksudnya yang disampaikan itu sebatas apa antara seminar dan workshop? Oh, oke, siap. Oke, ada seminar, ada workshop. Perbedaannya apa sih antara seminar dengan workshop? Biasanya kalau workshop itu dia dilengkapi dengan sebuah fasilitas, dia dilengkapi dengan sebuah aktivitas nantinya. Nah, contoh PJK 3 lah, karena kita bermain di ranah PJK 3. Kalau seminar PJK 3, ya udah kita menjelaskan tentang K3 itu apa, fungsinya apa, cara kerjanya seperti apa. Secara teori, hanya sebatas itu, memberikan sebuah gambaran, pengetahuan dasar saja. Bukan pengetahuan dasar, pengetahuan secara umum saja. Oke, tapi kalau workshop itu sudah diajak, orang itu kalau misalkan PJK 3, dia udah pakai apa? Pakai helmnya, pakai Google Glass-nya, kalau damkar itu dia pakai pemadam kebakarannya dan lain sebagainya. Dia sudah mulai memegang pekerjaannya itu, alat-alatnya itu. Kalau saya sebagai seorang trainer, saya ikut sebuah seminar, maka saya cukup duduk, saya tahu, oh ternyata trainer itu seperti ini ya kalau dalam seminar. Oh, trainer itu kayak sekarang. Ini kita lagi bermain seminar sebetulnya di Zoom ini tuh. Oh, jadi trainer itu kayak gini ya. Sudut pandang kita jadi luas, pemahaman baru kita jadi dapat. Oke, tapi kalau bermain di ranah workshop, itu kita sudah mulai benar-benar diajak untuk presentasi nantinya. Kita pegang mic nantinya untuk kita mempresentasikan itu adalah workshop. Nah, terus apa bedanya antara workshop dengan training? Sebetulnya itu hanya permainan istilah aja. Yang saya yakini saat ini perbedaan antara workshop dengan training, biasanya training ini lebih membahas secara komprehensif dibanding workshop. Karena kalau Bapak Ibu lihat, saya coba mute dulu. Oke. Karena sejauh ini yang saya pahamin Bapak Ibu semua, perbedaan antara workshop dengan training. Workshop itu durasinya selalu lebih singkat dibanding training. Artinya, workshop dengan training perbedaannya hanya dari sisi durasi. Karena kalau dari sisi aktivitas, di workshop ada aktivitas, di training ada aktivitas. Kebetulan saya pernah ikutan pelatihan hipnosis, awalnya dari workshop, seperti itu ya. Ada praktiknya juga, tapi ada training. Ternyata ketika training, seperti ini ya. Dia lebih luas pembahasan itu. Sama-sama praktek, tapi pemahamannya lebih luas. Karena durasinya lebih lama. Itu kira-kira, Bu Ana ya. Terima kasih. Siap Bu Ana. Oke, Kang Iman, gimana Kang Iman? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Oke, Mas Krisna. Jadi tadi nyambung pertanyaannya Pak Heri. Iya betul ya Pak Heri ya. Tentang kemudian teacher, ada lagi trainer. Terus apa bedanya trainer sama coach ya? Karena tadi kan trainer melatih. Nah, udah itu cukup. Terima kasih. Oke, sip. Menarik. Oke, saya sambil mute dulu. Oke. Apa perbedaan antara seorang trainer dengan seorang coach? Nah, ini menarik nih. Dulu sebelum saya ikutan sebuah pelatihan coach, maka kalau saya sebagai trainer lagi ngajarin orang, sebagai seorang trainer nih ceritanya, tapi pesertanya dikit, 3 orang, maka saya melabeli bahwa diri saya adalah seorang coach. Karena coach itu identik lebih sedikit. Nyatanya tidak. Ternyata coach dengan trainer ini, meskipun sama-sama definisinya pelatih, tapi secara esensial, berdasarkan ICF, International Coach Federation, itu jauh beda dengan seorang trainer. Oke, karena ternyata seorang coach juga bisa banyak, bisa juga sedikit. Karena perbedaannya itu, esensi itu bukan di situ. Apa itu? Kayak gini, Bapak Ibu. Kalau trainer dengan trainee itu peserta ya maksudnya ya. Trainer dengan trainee, pesertanya, itu trainer itu harus lebih tinggi dibanding pesertanya. Dari sisi pengetahuan dan pemahaman. Karena ceritanya seorang trainer itu mau ngajarin supaya dia jadi bertumbuh. Itu poinnya. Kalau saya kalau saya punya peserta TOT, maka saya harus tahu dan paham dan mahir dulu terkait TOT itu. Supaya si peserta saya bisa ajarkan supaya bisa bertumbuh. Oke, jadi trainer itu lebih tinggi dibanding trainee, dibanding pesertanya. Oke, kalau coach dengan coachee itu pesertanya. Oke, coach dengan coachee itu tidak ada yang lebih tinggi, sama levelnya, karena keduanya memiliki kompetensi yang berbeda.
Seorang coach itu bukan seorang konsultan yang dia paham terhadap seperti itu, lalu dia memberikan sebuah solusi. Tidak. Seorang coach itu, dia punya kompetensi yang sebetulnya kalau dikawinkan dengan coach, si coach ini bisa meningkat drastis. Makanya perusahaan-perusahaan besar sekarang itu lagi membutuhkan seorang coach. Kenapa? Karena para direksi itu tuh dia sudah pinter, pemahamannya sudah molotok gitu ya, sudah ahli banget, sudah mahir banget. Tapi kadang dia itu seperti punya benang kusut, susah untuk mengkreat sebuah ide, mengeksekusi sesuatu, padahal idenya banyak. Padahal untuk mengeksekusi dia sudah tahu jam terbangnya sudah bagus, tapi dia masih bingung harus kayak gimana ya. Nah, dia perlu seorang coach untuk memperutuli pola masalah-masalah yang dialami oleh si direksi ini. Contoh lain, ada Mike Tyson dan ada seorang coach-nya. Kalau seorang coach dengan Mike Tyson berantem, maka yang menang kita sama-sama tahu, pasti yang menang adalah Mike Tyson. Wong coach-nya aja bisa cari di Google, dia udah kakek-kakek, udah tua. Tapi pertanyaannya, kenapa Mike Tyson membutuhkan seorang coach? Karena Mike Tyson sadar ada bagian dalam dirinya yang blind spot yang bisa disadarin, dibantu disadarin oleh seorang coach-nya. Untuk dia bisa meningkatkan kelemahannya, untuk dia bisa menyadari kelemahan lawannya seperti apa supaya bisa dimanfaatkan oleh si Mike Tyson untuk bisa menjatuhkan lawannya. Oke, jadi seorang coach itu levelnya seperti ini, Pak. Tidak serta-merta seorang yang sudah kompetensinya naik itu dia bisa mencapai apa yang dia inginkan. Karena dalam prosesnya pasti ada sandungan, ada terjal dan sebagainya yang itu harus dikawal oleh seorang coach kalau benar-benar pengen bertumbuh. Poinnya itu. Gitu kira-kira Kang Iman. Kalau mentor? Oke. Kalau mentor dan mente. Oke, mentor dan mente. Itu sama seperti trainer, cuman yang membedakan kayak gini. Mentor itu dia biasanya antara atasan dengan bawahan. Mentor itu layak disematkan ke dalam diri saya yang saya lebih berpengalaman, saya pernah di level itu. Saya sekarang sebagai supervisor yang baru dipromosi, sebelumnya saya sebagai seorang staff. Akhirnya saya naik jadi supervisor. Saya punya tim baru, seorang staff, maka saya akan nge-mentorin dia supaya dia ahli sebagai seorang staff ketika saya sebagai staff. Itu mainnya di situ. Itu yang membedakan mentor, Pak. Satu lagi mungkin konseling. Oke, cukup ya. Oke, kalau konseling itu berbicara tentang sebuah mental. Kayak misalkan kayak gini, seorang pilot sudah di training, sudah punya keahlian dalam mengendarai sebuah pesawat, tapi dia punya pengalaman di masa lalu yang membuat dia itu takut terhadap ketinggian. Maka kan bukan lagi dilatih supaya dia kompetensinya naik sebagai seorang pilot. Dia udah tahu bagaimana cara mengendarai pesawat terbang. Tapi yang diperbaiki apa? Mental dia, pengalaman dia di masa lalu yang harus diberesin. Siapa yang layak untuk membereskan itu? Konselor, terapis, orang-orang seperti itulah. Karena dia bermain di ranah mental. Gitu kira-kira Kang Iman. Oke ya, siap. Mantap Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Atau cukup? Oke, cukup ya? Oke, Bapak Ibu, kalau memang cukup, sekarang saya minta mungkin Bapak Ibu boleh untuk kita buka dulu, on kamera dulu, gitu. Untuk kita foto dulu. Kita foto dulu untuk mengakhiri pelatihan ini, gitu ya. Tapi kembali lagi, Bapak Ibu, ini bukan akhir dari pelatihan kita secara utuh, training of trainer. Karena setelah ini masih ada perjalanan di mana Bapak Ibu harus melewati 2 hari dan nanti 1 hari untuk Bapak Ibu diuji. Hingga kemudian Bapak Ibu disematkan sebagai predikat professional trainer. Itu kata kuncinya. Dan PR-nya belum beres di situ. Bapak Ibu diuji, sudah dapat sertifikatnya sebagai instruktur, sebagai seorang trainer. Tidak serta-merta bisa dijadikan sebagai seorang trainer yang berguna, yang bermanfaat kalau kita tidak bisa menumbuhkan orang-orang di sekitar kita. Maka pastikan kita jangan hanya tergiur dari sertifikat saja. Yuk kita berjejaring, kita kerjasama, kita kolaborasi bareng. Gimana caranya banyak orang yang pada akhirnya kita ajarkan supaya hidupnya bertumbuh. Poinnya seperti itu Bapak Ibu. Oke, sekarang kita akan bergaya Bapak Ibu. Kita kasih mau jempol mau kayak gimana, gaya bebas. Oke ya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu Bapak Ibu. Saya coba untuk share dulu ke sini.
Oke, lagi. Sekarang slide yang kedua. Masih tetap gaya, Bapak Ibu? Oke. 1, 2, 3. Oke. Sip. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu. Sehat selalu buat Bapak Ibu semua. Semoga kita nanti bisa ketemu lagi, berjumpa lagi di waktu dan kesempatan yang berbeda. Bapak Ibu, terima kasih banyak sekali lagi. Selamat malam dan selamat beristirahat Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Oke. Terima kasih. Siap. Ya, selamat malam, selamat malam. Selamat malam, makasih coach. Siap. Semuanya malam. Saya langsung end.